Kenapa ini penting? Karena begini, sentimen itu jauh lebih kuat daripada chart. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Pada video kali ini, saya ingin sharing kepada Anda koin-koin yang sedang mengalami sentimen negatif dalam 7 hari belakangan ini. Oke, nah tujuannya untuk apa? Supaya Anda bisa menghindari koin-koin ini untuk sementara waktu, baik untuk beberapa hari atau untuk beberapa minggu ke depan, sambil menunggu sentimen positif kembali ke koin ini masing-masing. Oke, kenapa ini penting? Karena begini, sentimen itu jauh lebih kuat daripada chart. Oke, nah sebagai seorang trader cepat, Anda pasti tentunya mengandalkan chart dalam mengambil tindakan posisi beli ataupun posisi jual, ya. Namun Anda harus tahu bahwasanya sentimen itu memberikan pengaruh yang jauh lebih kuat daripada gerakan chartnya. Saya kasih contoh, ketika sebuah koin dia sudah berada di stochastic RSI atas, sudah overbought. Namun ketika ada sentimen positif terhadap koin tersebut, maka koin tersebut bisa rally lagi ke atas. Namun sebaliknya, ketika sebuah koin itu stochastic RSI-nya sudah berada di bawah, udah oversold, tapi ketika dia menghadapi sentimen negatif, dia bisa jauh lebih turun lagi. Inilah pentingnya sentimen bagi Anda seorang trader cepat, oke? Nah, kita akan bahas mulai dari BNB. BNB dalam seminggu ini mengalami dua masalah serius terkait pelanggaran hukum. Yang pertama datang dalam bentuk penyelidikan Komisi Sekuritas dan Bursa yaitu SEC seputar koin BNB. Yang kedua berasal dari laporan Reuters tentang transaksi gelap yang diproses oleh Binance selama bertahun-tahun dalam clearing perdagangan kripto. Penyelidikan SEC menyelam jauh ke dalam sejarah pertukaran kripto terbesar di dunia. SEC berusaha untuk menyelidiki apakah Binance telah melanggar peraturan SEC dengan peluncuran koin BNB 5 tahun yang lalu. Menurut penyelidikan baru, SEC memiliki keyakinan yang masuk akal bahwa Binance meluncurkan koin BNB-nya tanpa melakukan registrasi yang diperlukan dengan SEC. Penyelidikan berasal dari garis pemikiran yang sama dengan gugatan Ripple XRP. SEC memandang BNB sebagai sekuritas, bukan sebagai mata uang. Dan karena itu, dikatakan Binance seharusnya mendaftarkan penawaran koin awal ICO dengan agensi tersebut. SEC akan membangun bukti bahwa BNB adalah sekuritas dengan mencatat distribusi koin awal BNB dan insentif untuk membuktikan klaim ini. Nah, masalah kedua yang dihadapi Binance adalah laporan oleh kantor berita Inggris Reuters. Diterbitkan kemarin, laporan tersebut membuat beberapa tuduhan yang memberatkan tentang peran Binance dalam aspek ilegal pasar kripto. Laporan Reuters memberikan gambaran yang memberatkan tentang peran Binance di dunia pencucian uang dan aktivitas terlarang. Mengetuk perusahaan keamanan blockchain Chainalysis, Reuters di dalam artikelnya memperkirakan bahwa Binance telah memproses 2,35 miliar US dollar uang kotor antara 2017 sampai tahun 2021 aja. Ini menegaskan bahwa Binance sebagian besar terlibat dalam perannya, di mana Binance tidak harus mendukung transaksi kotor, tetapi dengan tidak cukup melakukan upaya untuk menghentikan transaksi kotor tersebut. Ini menjadi dua contoh utama penjahat yang menggunakan Binance sebagai kendaraan uang ilegal. Bukti pertama peran Binance dalam mendorong pasar obat Darknet Hydra. Hydra adalah platform Rusia di mana pengguna membeli obat yang berbeda dan memproses transaksi dalam mata uang kripto. Laporan tersebut mengklaim Hydra telah memfasilitasi 5,2 miliar US dollar dalam perdagangan kripto sejak tahun 2015. Sebagian besar ini mengalir melalui Binance. Contoh utama kedua dari Binance yang memfasilitasi transaksi ilegal adalah melalui grup Lazarus. Lazarus adalah kelompok hacker peretasan yang didukung negara Korea Utara. Ini beroperasi dengan tujuan mencuri uang untuk mendanai program senjata nuklir Korea Utara. Artikel Reuters, seperti banyak outlet lainnya, menautkan peretasan baru-baru ini ke Lazarus, termasuk peretasan rantai Ronin yang merampok jaringan senilai 600 juta US dollar pada bulan Maret.
Peretasan menggunakan Binance untuk mencampur aset yang dicuri. Dengan kejadian dua masalah ini, kita akan prediksi harga Binance untuk 1 tahun ke depan, oke? Yang pertama, kita ada wallet investor dengan perkiraan harga 1 tahun untuk Binance sebesar 552,77 US dollar per koin. Gulf Capital memberikan perkiraan harga 588 US dollar setahun dari sekarang, dan Digital Coin Press dengan perkiraan rata-rata 402,23 US dollar untuk tahun 2023. Jadi kalau dilihat dari prediksi harga untuk 1 tahun ke depan masih sangat bagus. Hanya saja mungkin trading cepat untuk belakangan ini, untuk beberapa saat ini mungkin akan mengalami sedikit penurunan. Jadi hati-hati untuk BNB bagi Anda yang mau main cepat. Nah, selanjutnya kita ada Litecoin atau LTC. Litecoin menghadapi delisting di Korea Selatan, dan berita tersebut memiliki implikasi besar. Sejak mengimplementasikan peningkatan terbarunya, Litecoin telah mendapatkan pengaruh jelek sebagai koin privasi. Salah satu dari 20 kripto teratas di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, Litecoin bukanlah proyek pelarian. Sejak forking dari Bitcoin pada tahun 2013, ia telah membangun reputasi sebagai kripto yang sempurna untuk transaksi. Dan ini telah memuncak dalam LTC yang dimasukkan dalam pivot kripto raksasa pembayaran, yaitu PayPal. Di mana PayPal memasukkan LTC sebagai salah satu kripto yang dapat ditransfer di platform PayPal. Namun dalam beberapa bulan terakhir, pengembang Litecoin telah berupaya membangun reputasi ini dengan sesuatu yang lebih. Selama 2 tahun terakhir, tim telah mengerjakan peningkatan Mimblewimble. Teknologi baru ini yang dirilis pada pertengahan Mei memungkinkan pengguna di jaringan untuk membuat transaksi mereka benar-benar pribadi jika diinginkan. Mimblewimble secara efektif mengubah LTC menjadi koin privacy yang lengkap. Pengguna dapat mengaburkan transaksi mereka agar orang lain tidak melihat detail di belakangnya. Sudah menjadi yang terdepan di pasar kripto yang lebih luas, peningkatan menempatkan Litecoin di depan perlombaan koin privasi juga. Koin privasi terhormat Monero dan Zcash sekarang memiliki persaingan yang ketat. Peningkatan Mimblewimble sangat dinanti, dan pengguna cukup senang akhirnya memprivatisasi transaksi Litecoin. Namun ini mengarah ke beberapa masalah yang tidak diinginkan untuk jaringan dan menyoroti kesulitan privasi yang akan dimiliki kripto ketika peraturan pemerintah berkembang. Dua bursa atau dua exchange kripto di Korea Selatan, yaitu Bithumb dan Upbit, menghapus LTC sebagai akibat langsung dari peningkatan Mimblewimble. Seperti yang ada sekarang, koin tersebut melanggar undang-undang anti pencucian uang Korea Selatan. Exchange ini harus mengeluarkan koin untuk menjaga kepatuhan terhadap regulator. Berita itu mencontohkan kesenjangan yang berkembang antara sebagian besar penganut kripto libertarian dan institusi pemerintah. Crypto privacy telah muncul dan mendapatkan daya tarik di antara mereka yang ingin merahasiakan transaksi mereka. Tapi sekarang, banyak pemerintah mulai menindak koin dan token privacy ini. Di Uni Eropa, pembuat undang-undang menerapkan kebijakan mengambang untuk menerapkan ketentuan Know Your Customer (KYC) di pasar kripto. Di bawah aturan ini, crypto privacy tidak akan ada. KYC membutuhkan pertukaran untuk mengawasi setiap pengguna sehingga mereka dapat memberikan informasi identitas kepada penegak hukum. Ini adalah bagian dari upaya organisasi yang lebih luas terhadap kebijakan anti pencucian uang di Eropa. Beberapa negara Eropa sudah memiliki ketentuan KYC antara lain Perancis, Inggris, dan Australia. Di Amerika Serikat, ketentuan KYC sudah ada untuk mengekang pencucian uang dengan transaksi fiat. Ketika negara-negara ini mulai benar-benar mengadopsi kebijakan seperti Korea Selatan, itu bisa menimbulkan masalah bagi Litecoin dan sejumlah crypto privacy yang telah ada sejauh ini dengan damai. Dan selanjutnya kita ada Optimism Coin atau OPCoin, Opcoin. Proyek Optimism menarik banyak perhatian sejak mulai meluncurkan token tata kelola barunya. Namun, airdrop telah dipenuhi dengan kecelakaan. Slapstick ini berlanjut hari ini dalam bentuk miskomunikasi yang berubah menjadi pencurian. Memang, seseorang mendapatkan jutaan token kripto OP setelah salah ketik alamat dompet sederhana. Optimism adalah proyek yang solid dengan banyak potensi. Ini adalah jaringan layer 2 yang mendasari Ethereum. Menggunakan Optimism, seseorang dapat menguras biaya gas yang tinggi dan biaya transaksi yang lambat yang terkait dengan jaringan Ethereum. Ini adalah basis yang kuat untuk pengembang yang menginginkan throughput tinggi pada dApps sambil tetap berdekatan dengan Ethereum. Pada awal bulan Juni,
Optimisme mulai menarik perhatian investor karena membawa produk baru ke meja dengan OP Crypto. OP adalah token tata kelola baru dari jaringan. Dengan semakin populernya organisasi otonom terdesentralisasi yaitu DAO, lebih banyak proyek mulai menerapkan tata kelola on-chain sebagai fitur yang menarik bagi investor baru. Dengan memegang token tata kelola, investor kripto dapat melakukan lebih dari sekedar berinvestasi. Sebaliknya, mereka dapat menempatkan investasi mereka untuk digunakan sebagai hak suara. Sayangnya, untuk pengembang optimisme, airdrop token tata kelola ini telah penuh dengan masalah. Sejak awal, OP Crypto telah menderita. Hari airdrop bertemu dengan kemacetan transaksi besar-besaran yang menyebabkan transaksi memakan waktu yang sangat lama dan biaya gas yang tinggi untuk dieksekusi. Ironinya, dari jaringan Layer 2 yang mengalami masalah yang sama dengan Layer 1 tidak hilang dari investor. OPUSD mengalami kerugian langsung 70% pada hari penurunan. Kripto OP terus merajuk hari ini setelah masalah lain yang ini lebih dapat dicegah daripada yang terakhir. Tampaknya kesalahan pembuat pasar memungkinkan pencuri untuk memberi pukulan lebih lanjut pada harga token. Sebuah posting blog dari Optimisme menjelaskan sifat pencurian. Pada dasarnya, 20 juta token dimaksudkan untuk dikirim oleh pengembang Optimisme ke pembuat pasar yang bernama Wintermute. Namun, Wintermute memberikan alamat dompet yang salah. Alhasil, dana Optimisme terkirim ke dompet yang belum dideploy di jaringan Optimisme. Seorang aktor yang buruk mampu mengalahkan Wintermute dengan pukulan, menyebarkan alamat dan mengakses token. Pelaku ini sudah mengirimkan 1 juta token ke layanan pencampuran, kemungkinan akan menjualnya. Sementara itu, 19 juta token lainnya tetap ada di dompet. Nilai total dana mencapai sekitar 15 juta US dollar. Selama pencuri mempertahankan kendali dana, mereka akan dapat memberikan suara pada semua proposal tata kelola Optimisme. Jelas, ini memberi pelaku kekuatan on-chain yang signifikan. Sedangkan untuk mengoreksi kesalahan, Optimisme menyerahkan keputusan kepada masyarakat. Sementara itu, Wintermute telah mendedikasikan dirinya untuk membeli kripto OP setiap kali pencuri menjualnya, sampai ia mendapatkan kembali dananya. Menanggapi berita tersebut, harga kripto OP turun lagi. Pagi ini token diperdagangkan turun 17%. Jadi OP ini sebenarnya koin yang bagus, hanya saja terus mengalami masalah. Dari awal OP diluncurkan sudah mengalami masalah, dari airdropnya, dari pencuriannya. Jadi bisa dibilang OP ini juga hindari dulu sementara waktu sampai OP mendapatkan sentimen positif lagi kembali. Oke? Selanjutnya kita ada Osmo USD. Pertukaran kripto mengalami kesulitan dalam beberapa minggu terakhir, seolah-olah volatilitas pasar yang lebih luas tidak cukup. Banyak dari lantai perdagangan ini menderita peretasan atau hack dan eksploitasi. Osmo USD adalah korban terbaru ini. DEX yang masih muda baru saja kehilangan 5 juta US dollar sebagai akibat dari eksploitasi on-chain. Sekarang, harga kripto Osmo turun karena berita, menyebabkan pengembang membekukan semua aktivitas. Untungnya mereka menangkap bug sebelum keadaan menjadi jauh lebih buruk. Osmosis adalah DEX yang cukup baru di bidang kompetisi yang luas. Osmo diluncurkan pada tahun 2021 dengan aset Osmo aslinya diluncurkan pada bulan Oktober. Namun, ia telah mampu membuat nama untuk dirinya sendiri dalam sejarah singkat Osmosis. Pertukaran telah mampu mengakumulasi lebih dari 212 juta US dollar total nilai terkunci atau TVL pada on-chain, pada rantai. Pertumbuhan yang cepat itu dapat dikaitkan dengan sifat proyek yang kuat. Sementara banyak DEX ada sebagai aplikasi terdesentralisasi (dApps) di atas rantai lainnya, Osmosis adalah jaringan blockchain khusus miliknya sendiri. Dibangun dengan teknologi Inter-Blockchain Communicate Cosmos, yaitu Atom, ia dapat dengan cepat dan mudah berkomunikasi dengan sejumlah rantai di bawah payung Cosmos. Dengan cara ini, Osmosis dapat membangun jaringan dApps-nya sendiri dan mendapatkan manfaat dari rantai khusus sambil tetap mendapat dukungan dari ekosistem yang lebih besar. Meskipun rantai Osmosis dibangun dengan kokoh dan penuh dengan produk dan likuiditas, namun tidak tahan terhadap bug aneh. Hari ini, DEX telah menjadi korban eksploitasi yang berakar pada cacat di lantai perdagangan Osmosis. Seorang pengguna di Reddit meminta perhatian pada cacat pada Osmosis DEX. Pengguna ini menemukan bahwa jika seseorang menambahkan likuiditas dan segera menariknya, jaringan mengembalikan aset 50% lebih banyak daripada yang disetorkan semula. Jika seseorang berulang kali menambah dan menarik aset,
mereka secara teoritis dapat menguras semua kumpulan likuiditas di jaringan. Tim pengembang osmosis hanya membutuhkan waktu 12 menit untuk melihat dan menanggapi eksploitasi tersebut. Mereka segera membekukan rantai, mencegah orang menggunakan produk osmosis, dan pelaku jahat mengeksploitasi bug. Dalam waktu singkat, jaringan melihat sekitar 5 juta US dollar aset terkuras dari kumpulan likuiditas osmosis chain. Meskipun itu jumlah yang besar dan kuat, itu tidak mengurangi resiko total 212 juta US dollar seandainya pengembang tidak bertindak begitu cepat. Pengembang terus memperbarui status jaringan di Twitter kepada pengguna. Sampai pagi ini mereka mengklaim telah menemukan tambalan untuk memperbaiki bug tersebut. Pengujian sekarang sedang dilakukan untuk memastikan tidak ada masalah baru yang muncul dari tambalan, meskipun jaringan tidak secara eksplisit berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan node dan mencairkan rantai. Sementara itu, Crypto Osmo mendapatkan sedikit berita. Koin asli dari Osmosis Chain diperdagangkan turun hampir 6% selama 24 jam terakhir. Jadi ini juga sama, beritanya belum begitu bagus untuk Osmo, jadi dihindari dulu untuk beberapa waktu, oke? Sambil menunggu sentimen positif. Nah, terakhir kita ada Luna 2.0. Jaringan Terra Luna 2.0 yang baru tampaknya bukan kisah comeback besar yang diharapkan oleh perusahaan induknya Terraform Labs. Kenyataannya, proyek ini ternyata menjadi kebalikannya. Berantakan dengan cara yang spektakuler kurang dari 2 minggu setelah keberadaannya. Investor semakin banyak mengambil posisi short di kripto Luna yang baru. Sementara itu, perusahaan di balik proyek tersebut sedang terperosok ke dalam air panas. Tuduhan penipuan, manipulasi, dan kebohongan berlimpah. Setelah memulai debutnya dengan harga sekitar 18 US dollar pada 27 Mei, koin Luna 2.0 tersebut hanya mengalami kenaikan singkat sebelum turun menjadi 4 US dollar. Pada hari-hari sejak itu, koin gagal melakukan rally yang meyakinkan, malah tergelincir jauh lebih ke bawah. Saat ini, Luna diperdagangkan hanya dengan 2,82 US dollar. Kerugian ini terus menumpuk. Sementara itu, investor tidak membeli penurunan karena mereka memulai posisi short dalam koin. Saat koin mengumpulkan keuntungan singkat hari ini, Cointelegraph mencatat sekitar 4 juta US dollar dalam transaksi Luna di Binance dan Bybit. Dari 4 juta US dollar ini, hampir 2,5 juta US dollar terdiri dari posisi short. Sebagian besar investor mengantisipasi penurunan harga lebih lanjut dan mereka ingin memanfaatkan kerugian untuk keuntungan mereka sendiri. Apa yang membuat mereka merasa sangat bearish? Nah, keyakinan pada jaringan Terra terus goyah pada hari ini. Dan serangkaian investigasi terhadap lab Terraform harus disalahkan. Penyelidikan terjadi baik di Amerika Serikat dan di Korea Selatan. Akibatnya, investor memiliki pandangan yang suram mengenai harga kripto Luna. Penyelidikan SEC ke perusahaan tidak terkait dengan runtuhnya Terra. Sebaliknya, katalis bearish di Amerika Serikat muncul karena Bluecoin gagal mengajukan banding atas penyelidikan sebelumnya terhadap Mirror Protocol atau MIR. Terlepas dari kurangnya hubungannya dengan masalah yang lebih luas, berita tersebut merupakan pukulan bagi perusahaan yang sudah berjuang melawan investigasi di tempat lain. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan mendenda perusahaan itu sebesar 78 juta US dollar karena penghindaran pajak. Sementara juga menyelidiki pembubaran cabang Koreanya hanya beberapa hari sebelum keruntuhan Luna. Entitas pemerintah terus menumpuk kekacauan hari ini saat mereka membuka penyelidikan atas cadangan Bitcoin Luna Foundation Guard (LFG). Sebuah agen polisi di Seoul sedang menentukan apakah dana ini digelapkan setelah LFG gagal menyelamatkan jaringan mereka. Kwon memiliki duri lain di sisinya, yaitu orang dalam Terra yang disebut Fatman Terra. Orang dalam ini menuduh Kwon berbohong tentang tidak memiliki Luna klasik dan bahwa ia menyimpan jutaan koin di dompet bayangan yang berbeda. Dengan menggunakan dana tersebut, Kwon diduga memanipulasi proposal pemerintahan untuk menumbangkan kehendak masyarakat. Terra Luna ini memiliki masalah begitu banyak, sentimen negatif datang bertubi-tubi. Tidak heran jika Luna 2.0 atau Luna Classic itu mengalami penurunan terus. Oke, jadi hindari koin ini. Oke, jadi demikian koin-koin yang dalam 7 hari ini mendapatkan sentimen negatif. Hindari koin-koin tersebut untuk sementara waktu sambil menunggu datangnya sentimen positif terhadap koin-koin tersebut. Oke, koin masing-masing. Ya, jadi saat ini fokus kepada koin major. Kalau Anda mau trading seperti Bitcoin, ADA, seperti Solana, ya, ntar di video berikutnya saya akan posting
koin-koin yang mendapatkan sentimen positif dalam 7 hari belakangan ini, dalam 7 hari ini, oke? Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda supaya mereka juga mendapatkan informasi ini, dan jangan lupa bunyikan atau aktifkan lonceng supaya ketika saya upload video baru mengenai signal buy, signal sell, koin yang harus masuk ke dalam watchlist Anda, koin yang harus dihindari, dan informasi penting lainnya, Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.